Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konfigurasi elektron dengan 3 aturan yang sudah kita pahami bersama. Ada cukup perhatian juga. Sekarang kita akan lanjutkan yang poin C, yaitu sistem periodik unsur. Pada kesempatan ini insya Allah kita lanjutkan sampai poin D, yaitu hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur. Anak-anakku, sistem periodik unsur modern yang khusus kita bahas sebenarnya ada sejarah terbentuknya sistem periodik unsur modern ini, tapi kita tidak akan bahas ini. Kita akan fokuskan membahas tentang sistem periodik unsur modern itu sendiri. Dasar penyusunan sistem periodik modern, dan saya yakin kamu sudah pernah melihat susunan periodik unsur modern itu, karena saat SMP kamu diajarkan tentang unsur. Kebetulan anak saya saat SMP itu juga membeli sistem periodik unsur saat SMP. Oh, berarti di SMP sudah diajarkan, Anda sudah mengenalnya itu. Tapi kita ulang tentang sistem periodik unsur ini. Dasar penyusunan sistem periodik unsur adalah kenaikan nomor atom, ya, dan kemiripan sifat. Jadi dasar untuk munculnya itu, kenaikan nomor atomnya diurutkan, kemiripan sifat unsur-unsurnya dikelompok-kelompokkan, dan sebagainya. Nanti akan Anda pahami seperti apa sih sistem periodik unsur itu. Yang dasar penyusunannya adalah kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Hukum periodik modern, ya, jadi sifat-sifat unsur itu merupakan fungsi periodik dari nomor atom. Maksudnya apa, Tom? Jika unsur itu disusun berdasarkan nomor atomnya, ternyata sifatnya berulang secara periodik dengan jarak tertentu. Kalau dulu kamu mengenal saat sejarah sistem periodik mengenal hukum oktav, sifat periodiknya berulang pada saat urutan ke-8, maka namanya hukum oktav, dan seterusnya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atom. Itu adalah jika suatu unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Gitu. Jadi berulangnya itu secara periodik teratur. Ini penjelasannya ya. Artinya jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Nah, sistem periodik modern terdiri dari apa sih? Yaitu lajur horizontalnya. Yaitu horizontal itu yang mendatar tentunya, itu namanya perioda, dan lajur vertikalnya namanya golongan, itu yang dari atas ke bawah. Jadi kalau periode itu dari kiri ke kanan, kemudian kalau golongan itu dari atas ke bawah. Saya ulangi, periode itu dari kiri ke kanan, kalau golongan itu dari atas ke bawah. Kemudian unsur-unsur yang mempunyai sifat mirip disusun dalam satu golongan. Jadi nanti sifatnya mirip dijadikan dalam satu golongan begitu. Nah, nanti akan lebih paham jika kita akan sudah tampilkan sistem periodik secara utuhnya. Kemudian kita lanjutkan keterangan lainnya, yaitu periode yang tadi dari kiri ke kanan tadi, saat ini sistem periodik modern kita terdiri dari 7 periode, yaitu periode 1 sampai dengan 7. Ini ada 7 periode. Ya. Saat ini ada 7 periode. Kemudian golongannya kita bedakan 2, yaitu golongan unsur utama atau golongan A namanya, itu 1A sampai 8A. Ada yang pakai Romawi, ada yang pakai angka biasa. Ya, tapi umumnya soal saya yang muncul itu pakainya Romawi ini. Itu. Kemudian golongan unsur transisi atau golongan B namanya, itu 1B sampai 8B. Posisinya di mana saja sih ini dalam sistem periodik unsur, nanti kita akan lihat. Gitu ya. Jadi apakah urut 1A sampai 8A, kemudian disusul 1B sampai 8B, akan kita lihat nanti setelah kita tampilkan. Khusus golongan 3B, khusus golongan 8B, mohon maaf ya, terdiri dari 3 kolom. Maksudnya apa sih? Nah, tadi golongan itu kan lajur vertikal dari atas ke bawah. Jadi nanti ada 3 kolom gitu, ada 3. Jadi nanti akan lebih paham jika kita sudah melihat sistem periodiknya. Kemudian nama-nama lain atau nama-nama khusus yang sering sekali dipakai nama khusus hanya beberapa golongan saja. Golongan 1A itu nama khususnya atau nama lainnya adalah logam alkali. Golongan logam alkali itu namanya golongan 1A. Golongan 2A namanya logam alkali tanah.
Kenapa sih kok ada kata tanah? Umumnya unsur-unsur ini ditemukan dalam bentuk senyawa dan ada dalam tanah kita. Ini. Golongan 7A namanya halogen. Ya, halogen. Ini bisa dikatakan juga ada yang mengatakan pembentuk garam. Ya, halogen. Kemudian golongan 7A, golongan 8A, nama khususnya adalah gas mulia. Gas mulia. Kenapa mulia? Ini karena dia di alam ditemukan dalam keadaan bebas, tidak berikatan dengan lainnya. Ya, itulah kenapa dikatakan mulia. Karena di alam kita temukan dalam keadaan bebas. Contoh-contohnya apa saja? Mungkin di SMP kamu sudah mengenal tentang gas mulia ini, yaitu saat kita bahas konfigurasi juga sudah saya kenalkan, itu ada He, Ne, Ar, Kr, Sr, Ne, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Untuk unsur transisi dalam, ini, atau di bagian bawah dalam sistem periodik, ini nanti akan juga lebih jelas jika kita tampilkan, yaitu namanya lantanida. Itu nomor atom mulai dari 57 sampai 70. Maksudnya apa tahu golongan lantanida ini? Dia posisinya seletak dengan unsur lantanium. Kemudian ada aktinida, nomor atomnya 89 sampai 102, itu seletak dengan unsur aktinium. Nah, untuk memahami ini kita akan tampilkan sistem periodiknya. Ini adalah sistem periodiknya. Jadi, terdiri dari lajur vertikal dan horizontal. Yang periode yang horizontal, ini periode. Periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari periode 1 misalkan ditanya, apa saja sih periode 1? H dan He, ada dua unsur. Periode 2, Li, Be, B, C, N, O, F, Cl. Periode 3, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar. Periode 4, KCa sampai Kr dan seterusnya. Kemudian kalau golongan tadi yang horizontal, golongan 1A itu posisinya di sini paling kiri. Ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Golongan 2A ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Nah, ternyata setelah 2A tidak di sini 3A. 2A, 3A-nya itu di sini, jangan lupa ya. Jadi 1A, 2A, kemudian 3A. B sampai ke bawah. Nah, yang ini kosong, ternyata belum ditempati unsur saat ini ya, kosong. Mungkin edisi terbaru sudah ada ini. Ya, saat ini yang saya tampilkan kebetulan edisi ini belum ada unsurnya. Nah, kemudian golongan 4A dan seterusnya C sampai ke bawah dan sampai 8A. Nah, terus ternyata posisi 1B-nya juga tidak di sini. Ini mulainya dari 3B nih. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B yang tadi saya katakan 3 kolom ini. Maksudnya 1, 2, 3. Jadi kalau ditanya 8B, Fe 8B, CO ya 8B, Ni juga 8B. Ini maksudnya ada 3 kolom ini. Ya. Kemudian baru setelah 8B, 1B. Nah, Cu, Ag, Au, ini adalah 1B. 2B-nya di sini. Nah, jadi jangan lupa 1A, 2A, 3A-nya malah di sana di kanan. Jadi setelah 2A itu ternyata 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 3 kolom, baru 1B, baru 2B, baru naik 3A sampai 8. Kemudian lantanida aktinida tadi, nah ini loh maksudnya. Ini adalah La itu lantanium. Nah, posisinya Ce lantanium, lantanida Ce sampai Lu ini ya di sini ini. Kalau ditanya golongannya berapa? Ya golongannya ini 3B itu karena seletak dengan lantanium. Kemudian aktinida, golongan aktinida ini ya ini. Dia seletak dengan aktinium. Ya, ini dari TH sampai Ln ya berapa golongannya? Ya 3B sama.
Cuman apa yang berbeda periodenya? Periodenya katut yang ini. Kalau yang lantanida itu masuk lantanium, maka periodenya periode 6. Kalau yang actinida masuk actinium, yaitu periodenya periode 7. Jadi kalau kamu ditanya Mg itu periode berapa, golongan berapa, ya dilihat saja ini. Oh, periode 3, golongan 2. Kemudian misalkan saja nitrogen itu periode berapa, golongan berapa, dicari nitrogen. Oh, ini nitrogen. Oh, periodenya ini lihat 2, kemudian golongannya 3. Kemudian tadi dikatakan menyusunnya berdasarkan nomor atom. Nah ini, urut 1, 2-nya tidak ke bawah, 1, 2 ke kanan. Ini ternyata 2-nya itu helium paling kanan. Terus 3-nya ini Li. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 11-nya di sini, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Ini 19, dan seterusnya. Itu urutan nomor atomnya. Ya. Kemudian dikatakan tadi bahwa satu golongan merupakan sifat-sifatnya mirip, unsur-unsur yang mempunyai sifat mirip. Memang betul, Li, Na, K, Lb, Cs ini mirip sifatnya. Contohnya semuanya bersifat logam kecuali hidrogen, ini memang spesialis. Ya, spesialis. Ya. Jadi diposisikan 1A, tapi dia bukan logam. Ini yang saya mau mengerti. Jadi golongan 1A itu misalkan saja sama-sama logam. Sama-sama membentuk ion positif 1 dalam bentuk ionnya. Itu contohnya seperti itu. Golongan 2A sama-sama juga logam. Ya. Sama-sama membentuk ion positif 2. Misalkan seperti itu. Sama juga dengan golongan 7A misalkan saja FCl, BRI, AT. Ini sama-sama non-logam. Sama-sama membentuk ion negatif 1 dalam satu senyawa. Walaupun ada juga yang muatannya tidak -1 karena dia membentuk asam polihidrogen misalkan. Tapi bisa membentuk ion -1 semuanya. Itu contoh. Atau bahwa golongan itu adalah kumpulan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat. Ya. Jadi dalam sistem periodik ini yang bersifat logam adalah golongan 1A, 2A, semua unsur transisi ini B, semuanya adalah logam. Nah, kalau di sini ada yang logam, ada yang semi logam, itu maksudnya peralihan dari logam ke non logam. Jadi yang hijau ini adalah semi logam ini. Mungkin yang kuning ini adalah non logam. Ini non logam, semi logam. Jadi ini semi logam, semi logam, semi logam, semi logam, semi logam, atau istilah lainnya metaloid. Metaloid, ya, metaloid. Itu tentang sistem periodik kita. Nah, umumnya anak-anak harus menghafalkan golongan 1A, 2A, 3A sampai 8A urut dari atas ke bawah. Cara menghafalkannya macam-macam. Misalkan ini halinakarobin CSFR, HLI, NAK, LB, CSFR. Jadi satu ucapan, itu akan lebih mudah menghafalkan. Contoh 2A, bebek mangan cacing seret banget rasane. Nah, bebeknya BE, mangannya MG, CA-nya cacing, seretnya SR, bangetnya BA, rasanya RA. Misalkan 6A, kamu bisa membuat contoh singkatan sendiri. Oh, Sri, senyummu tetap polos. Nah, ini oh-nya O, Sri-nya S, senyumnya itu SE, TE tetap polos. Nah, kamu bisa membuat cara-cara mengatakan sendiri. Umumnya yang kita harus hafal adalah golongan 1A dari atas ke bawah, 2A, 3A, 4A, sampai 8A tadi Kasmuli. Itu saja pengantar saya tentang sistem periodik anakku untuk memahaminya. Nah, sekarang kita coba contoh soal-soal yang pernah ada di soal UN dan sebagainya, itu modelnya macam ini. Ini latihan menentukan posisinya unsur dalam sistem periodik. Misalkan saya tunjukkan A di sini. Biasanya kalau di kelas anak saya suruh menentukan ini berapa sih periode golongan unsur A ini, ya tinggal menghitung nanti. Nah, periodenya dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, oh periode 4. Kok ditepis sendiri, oh 1A, maka posisi A adalah
periode 4 golongan 1A. B, kamu bisa nebak dulu ini, periode berapa, golongan berapa. Hitung saja. Nah, silakan dihitung. Ini kalau periodenya ditarik ke kiri saja ini. Dihitung dari atas, 1, 2, 3. Oh, periode B itu adalah periodenya 3. Nah, golongannya berapa? Jangan lupa tadi, 1A, 2A, kene unsur B semua, mulai dari 3B sampai 2B, baru ini 3A, ini 4A. Berarti B ini periodenya 3, golongannya 4A. Dan seterusnya, kamu bisa melatih diri C, periode berapa, golongan berapa. Ya kan? Ini, coba kita tentukan C. Periodenya 1, 2, 3, 4, 5. Periode 5. Ini golongan berapa ini? Ya, ini dari ini 3B ini. 3B, 4B, 5B. Ini 5B. Jadi, misalkan saja, kamu tinggal ngitung nanti. Periode berapa, golongan berapa. Kemudian, misalkan saja ada lagi ini keterangannya F, periode berapa, golongan berapa, dan seterusnya. Itu untuk melatih diri aja. Ini komplitnya semacam ini. Ini lantanida tadi, ini yang aktinida. Ini untuk latihan kamu bisa. Kamu harus tahu nih, tembaga itu rumus lambangnya apa? Kamu lihat saja dalam sistem periodik tadi, kamu cari tembaga itu Cu misalkan saja, periode berapa, golongan berapa. Barium itu apa? Harus tahu. Ba, nitrogen N, timah bukan Ti ya, tapi timah itu Sn. Besi bukan Be tapi Fe, belerang S. Xenon Xe, perak itu bukan Pe tapi Ag, dan seterusnya. Kamu bisa melihat dalam sistem periodik unsur posisinya di mana. Nah, sekarang kita akan cari hubungan antara konfigurasi elektron suatu atom dengan letak unsur dalam sistem periodik. Jadi kalau akan kita ketahui dari konfigurasi untuk mengetahui letak unsur dalam sistem periodik harus ini, konfigurasi elektron suatu atom, nggak boleh konfigurasi ionnya, harus konfigurasi atom. Kalau diketahui konfigurasi ion, ya harus jadikan konfigurasi suatu atom dulu, baru ditentukan letak. Ulangi, untuk menentukan letak unsur dalam satu sistem periodik unsur, maka harus konfigurasi elektron unsurnya atau atomnya. Jadi konfigurasi elektron suatu atom, bukan suatu ion. Nah, kita akan mohon maafnya apa itu? Secara garis besar kita akan lihat di sini. Ini apa sih Karpe gitu ya? Saya jelaskan sebentar. Sorry Pak. Ini maksudnya kalau unsurnya terletak di sini itu pasti berakhirnya di 1S. Ini blok S. Ini semuanya pasti berakhirnya di sini nanti elektron. Blok S. Ini terakhir konfigurasinya pasti di D. Kalau yang di sini pasti terakhirnya 3D, ini 4D, 5D dan sebagainya. Ini pasti blok P. Terakhirnya maksudnya apa? Elektron terakhirnya pasti di orbital P. Bisa 2P, 3P, 4P, 5P, 6P. Nah, khusus yang 1S ada 2 tempat ini. Di sini sama sini. Kan? Ada 2 kan? 1S1 nanti, 1S2-nya di sini. Nah, di sini pasti terakhirnya 4F, lantanida. Yang klinida pasti 5F. Ini secara garis besarnya. Sekarang kita akan latihan. Penentuan periode dan golongan unsur dalam sistem periodik unsur. Ya. Penentuan periode dan golongan unsur dalam sistem periodik unsur. Ya. Periode ditentukan dari nomor kulitnya atau N-nya dari konfigurasi elektron, tapi yang terbesar. Harus memilih yang
konfigurasi elektron, N terbesar itulah periodenya. Kemudian golongan, itu dari jumlah elektron valensi dari konfigurasi elektron unsur tersebut. Jangan lupa konfigurasi elektron dari unsur, bukan ion ya, atau bukan ion positif, bukan ion negatif, tapi unsur atau atom. Jumlah elektron valensi itu elektron yang terletak pada kulit valensinya ya. Elektron yang terletak pada kulit valensinya. Nanti akan Anda pahami saat kita belajar. Elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar atau kulit valensinya. Kita akan lanjut. Ini mohon maaf, ini ada gangguan, ini belum bisa keluar, kenapa ini. Nah, golongan itu adalah jumlah elektron valensi. Mohon maaf, ini ketutup tulisan ini. Jumlah elektron valensi. Ya. Nah, ini elektron valensinya, golongannya, ini elektron valensinya, golongannya. Kalau terakhirnya nanti menempati NS1, maksudnya entah itu 1S1, entah 2S1, entah 3S1, maka golongannya pasti 1A. Satunya dari angka ini. A-nya itu karena dia terakhir S. Ya, itu. Kemudian kalau NS2 itu maksudnya nanti 1S2, 2S2, dan seterusnya, jika terakhirnya itu NS2, ya, misalkan 3S2, 4S2, pasti golongannya 2A. 2-nya dari ini, A-nya dari karena terakhir S. Dan seterusnya. Nah ini, agak beda kali ini. NS2, NP1. Maksudnya apa? Misalkan 3S2, 3P1. Nah, 3S2, 3P1. Golongannya berapa? 3A. 3-nya dari ini, 2 tambah 1, 3. A-nya karena terakhir P. Jadi yang A itu jika terakhir S atau terakhirnya P. Itu masuk golongan A. Kalau berapa golongannya diambilkan dari penjumlahan ini? 2 tambah 1. Kalau S saja ya berarti hanya ini. Dan seterusnya, karena P itu sampai 6, berarti nanti ada NS2, NP2, kemudian seterusnya kita cukup menghitung ini. 2 tambah 2, 4. Nah, berarti ya. Ini 5 berarti 5A. Kemudian ini 6 berarti 6A. Ini 7 ya, berarti 7A. 8, 2 tambah 6, maka ya 8A. Bagaimana jika terakhirnya D? Ini, walaupun saya tulisnya itu N-1D, ini maaf, kursornya ya, N-1D, 1NS2. Ini elektron terakhirnya sebenarnya D ini. Ya. Jadi ini misalkan, ini mulai 3D. 3D1, 4S2. Jadi ini pasti kalau selisih 1. Nah, ini 3, ini pasti 4. Ini 4, ini pasti 5. Dan jika ditanya elektron terakhirnya bukan yang S ini, tapi yang D ini. Cuman ini kita urutkan sesuai nomor kulitnya. Jadi nomor kulitnya yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Itu bedanya. Kalau ditanya elektron terakhirnya, tetap yang 3D elektron terakhirnya. Saya ulangi, minimal di sini N-nya 4. Jadi 4 dikurangi 1, 3, 3D1, kemudian 4S2. Kalau ini 4D, berarti ini harus 5S. Kalau ini 5D, ini pasti 6S. Jadi seperti itu. Bagaimana periode dan golongannya? Golongannya tinggal menghitung ini. Golongan 3. Nah, jadi 3-nya itu dari 1 ditambah 2. Terus B-nya dari mana? Karena terakhir D ini. Ini bukan terakhirnya S, saya ulangi tadi ya. Ini terakhirnya D, maka kalau D, dia masuk B. Kemudian masuk. Ini tambah 1, 2, 2, berarti 4B. Kemudian tambah lagi, 3, 2, 5B, karena 3 tambah 2. Hati-hati, berikutnya bukan kok 4, 2, tapi 5, 1. Ingat tentang konfigurasi elektron yang stabil itu jika terisi penuh atau setengah penuh. Jadi kalau diisi 4, 2, ini tidak penuh, ini penuh, tidak stabil, stabil. Kalau diisi yang 2 geser ke sini 1, 5, 1, ini setengah penuh, itu stabil. Ini S-nya juga setengah penuh stabil. Maka yang betul yang ini. Berapa ya? 6B. Kemudian berikutnya kembali normal. 5, 2. Berarti 7B.
Nah, untuk 8B itu khusus tadi yang saya katakan 3 kolom tadi. Maka jika terakhirnya 6, misalkan ini ada 3D6, 4S2, ya 8. 3D7, 4S2, ya 8. 3D8, 4S2, juga masuk 8B. Jadi ini bisa D-nya terisi 6 atau 7 atau 8, itu pasti 8B karena tadi ada 3 kolom. Nih. Kemudian ini juga agak beda lagi. Mestinya kan ini 3D-nya misalkan N-1-nya itu 3 ya. 3D 9, 4S-nya 10 misalkan. Nah, geser nanti. Ini yang geser 1 menjadi 10, ini tinggal 1. Ini juga spesial, konfigurasi spesial. Kalau modelnya 3D misalkan saja, 3D 10, 4S 1, berarti golongannya ya 10 tambah 1. Nah, kalau 10 tambah 1 tidak 11, tapi masuknya 1B. Nah, ingat, jika ditambah itu 11, masuknya 1. B-nya dari mana? B-nya dari D terakhirnya. Ya, munculnya B itu karena dia terakhirnya D. Munculnya 1 kalau di jumlah 11. Ingat, kalau di jumlah 11, 1. Kalau di jumlah 8, 8. Di jumlah 9, iya 8. Di jumlah 10, iya 8. Terakhir, kalau D10S-nya 2, ditambahkan berapa itu? 12. Bukan kok masuk 12B, tapi 2B. Ini untuk menentukan golongannya. Nah, sekarang kita akan praktek. Ya, kita akan praktek menentukan periode dan golongan suatu unsur. Jadi ini tadi ada keterangannya, N itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk tambahnya dulu sebelum kita latihan. Ini tadi sudah saya katakan sebenarnya. Jika kombinasi elektron terakhir pada subunit S yang dihitung jumlah elektron pada subunit S tersebut dan termasuk golongan A. Jika terakhir pada subunit P, maka yang dihitung jumlah elektron pada subunit S dan P dan termasuk golongan A. Dan ini jika konfigurasi elektron terakhir pada subunit D yang dihitung jumlah elektron pada subunit S dan D tersebut dan termasuk golongan B. Sekarang kita akan fokus latihan contoh soalnya. Ini ada contoh soalnya. MG12. Kita buat saja konfigurasinya dulu seperti yang sudah kita pahami. Konfigurasi MG12 suatu atom MG12 ada macam ini. Nah, terakhirnya 3S2. Terus periodenya dari mana? 3. Dari mana itu periode? Angka kulit terbesar atau N terbesarnya 3. Ini ada 2, ada 2, ada 1, ada 3. Maka periodenya kita pilih yang 3. Terus golongannya bagaimana? Karena terakhirnya S, makanya dihitung S ini. 2. Dan juga karena S dia pasti golongannya A. Maka golongan 2. 2 dari ini, A-nya karena terakhir S. Ini ya. Berikutnya. CL, misalkan. Kita buat konfigurasinya. Anda sudah terapkan, saya agak cepatkan ya, biar efisiensi waktunya. Terakhirnya 3S2, 3P5. Terakhirnya P berarti ya. Maka periodenya dari 3, maka dari 3 itu, ya ini, nomor kulit terbesar. Ini 3, ini 3, 2, 2, 1. Bukan kok 3 tambah 3, tapi ya 3 itu saja. Bukan kok 3 tambah 3 ya, 3. Nomor kulit terbesarnya, 3. Golongannya karena terakhir P, dihitung P dan S, 2 tambah 5, ada 7. Dan pasti A karena terakhirnya P. Nah, golongannya 7A. 7-nya adalah 2 tambah 5, A-nya terakhirnya P. Jadi kalau terakhir P atau terakhir S itu masuk A. Berikutnya, ZN misalkan. Kita buat konfigurasinya cepat saja. Terakhirnya ini ternyata. Nah, ini. Jangan lupa ini terakhir D tadi, yang tadi N-1D, terus NS, itu tadi. Nah, karena terakhirnya D, kita tentukan periode, jangan lupa. Kenapa kok 4? Karena kulit terbesarnya 4.
Ini posisinya ditulis 3D10, 4S2 boleh, tapi yang terakhir tetap kamu lihat, kamu perhatikan yang terakhir 3D-nya. 3D10, 4S2, itu terakhirnya tetap 3D. Jadi periode 4 ini dimulai dari nomor kulit terbesar. Terus golongannya 2B. Dari mana kita mulai 2B ini? Nah, karena terakhir D yang dihitung adalah D dan S. 2 tambah 10. Kalau jumlahnya 12, tadi kita pahami kalau 12 itu bukan masuk 12, tapi masuknya 2. Terus B-nya dari mana? Karena terakhirnya D. Nah, jadi karena terakhirnya D itu ini, karena terakhirnya D, maka dia masuk golongan B. Ini contoh yang C, satu lagi. Saya contohkan yang CR, biar lengkap. Ini begini, ini yang spesial tadi. Berapa periodenya? Pasti 4. 4 ini, mohon maaf kalau nggak kelihatan. Ini dari 4. Golongannya berapa? 6B. 6-nya dari 1 tambah 5, B-nya dari terakhirnya D. Ya. Demikian anak-anakku. Satu contoh lagi adalah soal yang berbeda. Mohon maaf ini tutup ini nggak tahu ini. Elektron terakhir unsur X mempunyai bilangan kuantum. Diketahui bilangan kuantumnya, N-nya, L-nya, M-nya, S-nya. Tentukan letak unsur tersebut dan SPU. Bagaimana ini kita menyelesaikannya? Kita harus tahu ini dulu, datanya ini. N-nya 3, L-nya 2. Oh, berarti kita tulis suborbitalnya atau suborbitnya, suborbit atomnya 3D. 3 dari ini, D-nya dari L sama dengan 2. Ingat, L sama dengan 0 itu S, L sama dengan 1P, L sama dengan 2D, L sama dengan 3F. Jadi angka subkulit 3D kita peroleh dari data itu ya, jangan lupa. 3D, 3D. Kemudian karena D kita buat berapa kotak? S1, P3, D5 kotak. Maka kita akan, oh ini keterangannya tadi, mohon maaf. Ini ya, dari 3-nya dari N, D-nya dari L. Datanya berikutnya adalah M-nya min setengah, dan data berikutnya adalah S min setengah. Untuk mengetahui posisinya ini, kita harus tahu dulu ini 3D berapa orbital. Tadi saya katakan ada 5 orbital. 5 orbital. Jangan lupa kita beri angka M-nya, yang tengah pasti 0. Maka ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Posisinya adalah min 1, pasti di sini elektronnya nanti. Terus S-nya min setengah, pasti ke bawah. Jangan lupa, M min satunya ini, S-nya min setengah pasti ke bawah. Supaya mendapatkan elektron terakhirnya S ke bawah, bagaimana? Ya kita urutkan saja. 1, 2, masih ke atas, masih ke atas, masih ke atas, ke bawah, stop. Karena diinginkan adalah M-nya harus min 1, S-nya harus min setengah. Ini tidak terisi. Berarti N3L2M-1 S min setengah itu posisinya 3D terisi 7 elektron. Nih, 7 itu dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah tahu ini adalah konfigurasi elektron terakhirnya. Maka kita bisa membuat konfigurasi atomnya itu harus terakhirnya 3D7. Kalau 3D7 itu bagaimana membuatnya? Ya urutkan saja. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, baru 4S2. Terus terakhirnya 3D7. Nah ini stop, karena diinginkan ini terakhirnya. Nah dari inilah kita bisa tentukan periode dan golongan. Periodenya berapa? Ya nomor terbesar. 4 itu nomor terbesar. Golongannya berapa? Karena D maka 2 tambah 7. Ingat, 2 tambah 7 bukan 9, tapi tetap 8. Yang 8 itu 2 tambah 6. Berapa? B. Kalau 2 tambah 7, 9 itu ya tetap 8. 2 tambah 10, maaf, 2 tambah 8 ada 10, itu tetap 8. B-nya dari, kalau B-nya dari apa tadi? Karena terakhirnya D. Ya,
Jadi 2 tambah 7 itu 9 memang, tapi tidak ditulis 9, tapi dia masuk ke 8B yang tadi saya katakan golongan 8B itu ada 3 jalur tadi, ya, atau jalur vertikal. Demikian anak-anakku kita membahas tentang hubungan antara konfigurasi dengan letak unsur dalam sistem periodik. Anda sekarang bisa melatih diri untuk mencoba memberdayakan diri, ini latihannya. Demikian yang bisa saya sharekan ke kamu, semoga bermanfaat dan mempermudah kamu dalam mempelajari sistem periodik, kemudian hubungannya memposisikan suatu unsur dari konfigurasi dalam sistem periodik modern kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.